Selamat pagi, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok khusus renungan doktrin. Hari ini hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintaro Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Kita sudah sampai di Kejadian pasal 49 ayat 13 sampai 19 ya. Jadi ada dua orang anak Yakub yang akan kita lihat di sini. Kejadian 49 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-19. Saya bacakan. Zebulon akan diam di tepi pantai laut, ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi. Adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memangut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Ya, ada 4 ini karena sedikit-sedikit ya, kita akan langsung bahas 4 anak Yakub. Pertama, Zebulon. Jadi Zebulon itu didoakan oleh Yakub, dia akan diam di tepi laut ya, jadi anak pantai. Zebulon itu jadi anak pantai, dia dikatakan di situ, dan menjadi pangkalan kapal ya. Jadi rupanya Zebulon akan menguasai daerah pantai di pesisir barat ya dari tanah Israel. Kemudian Isakar dikatakan itu seperti keledai yang kuat tulangnya. Jadi keturunan Isakar itu akan betul-betul menjadi keturunan yang betul-betul kuat dan bisa diandalkan, karena dikatakan seperti keledai yang kuat tulangnya. Kemudian yang meniarap di apit bebannya, jadi betul-betul sangat kuat karena ada pelindungnya. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu permai, maka disendengkannya lah bahunya untuk memikul, lalu menjadi budak Rodi ya. Jadi karena dia kuat, dia suka rela berkorban. Seandainya pun ya dia menjadi budak, dia memang keturunan yang sangat kuat. Itulah Isakar. Kemudian Dan ya. Dan suku yang berikutnya, adapun Dan, ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Jadi Dan ini memang kita kenal nanti ada keturunan Dan itu Simson ya. Simson adalah keturunan Dan yang cukup kuat ya. Jadi dari situlah kita mengenal bahwa suku Dan juga bisa diperhitungkan, dan dia sebetulnya ingin berlaku seperti adil gitu, tetapi itu hanya bagi saudara-saudaranya aja. Kemudian dikatakan di sini, semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memangut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Jadi suku Dan akan menjadi andalan ya di antara suku-suku Israel untuk menyerang musuh-musuhnya orang Israel itu ya. Dikatakan dengan cara dia seperti ular memangut kaki kuda sehingga penunggangnya juga binasa. Artinya suku Dan ini betul-betul cara mereka membantu saudaranya itu dengan cara yang berbeda daripada yang lain ya. Dia seperti yang digambarkan ular yang memangut kaki kuda itu untuk menjatuhkan penunggangnya. Kemudian aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu ya Tuhan. Jadi bahwa
melalui suku Dan itu ada pengharapan, pertolongan adalah dari Tuhan, ya, dari Yehova. Dan itulah yang dinantikan oleh suku Dan, ya. Jadi suku Dan ini kalau kita melihat ternyata ya dia harusnya menjadi suku yang setia kepada Tuhan. Nah, kemudian Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka, ya. Gad ini mirip-mirip ya seperti apa yang kita baca itu di nubuatan waktu Adam dan Hawa. Keturunan perempuan akan mematuk tumitnya, meremukkan kepalanya, dan ular akan mematuk tumitnya itu. Dan di sini bahwa Gad juga akan diserang gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka, ya. Apakah mirip-mirip Gad ini seperti apa yang dilakukan oleh keturunan ular, ya? Tapi itu hanya mirip kalimatnya aja. Tapi yang jelas bahwa cara si Gad ini mengalahkan musuhnya adalah dengan cara seperti itu, ya, seperti ular, ya, menyerang tumitnya itu. Jadi dari kaki, ya, dari bawah, ya. Kita nggak tahu strategi apa yang akan dilakukan oleh Gad sendiri, ya. Jadi inilah anak-anak Yakub yang dinubuatkan ataupun didoakan oleh Yakub untuk mereka, ya, karena pendek-pendek dari Zebulon, Isakar dan Gad itu, ya. Jadi memang tidak begitu banyak panjang, tapi dari semuanya itu bahwa mereka akan diposisikan di tempat mereka masing-masing nanti di tanah Kanaan itu. Dan yang terakhir itu yang harus kita lihat dari si Gad itu, katakan dari si Dan itu, ya, ayat 18, aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Jadi dari semua apa yang Yakub doakan untuk anak-anaknya, tetap bahwa mereka berharap keselamatan itu datang dari Tuhan. Walaupun mereka dikatakan seperti begini, seperti begitu, seperti begini, seperti begitu, tetapi tetap Yakub berharap bahwa keselamatan datangnya dari Tuhan. Intinya bahwa mereka tetap menantikan pertolongan keselamatan dari Tuhan saja. Nah, itulah yang harus kita contoh. Sekuat apapun kita, selemah apapun kita, tetapi tetap pertolongan harus kita nantikan dari Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup menolong kita dalam setiap keadaan kita. Itu aja kadang hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.